Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Baroke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfo Distro. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hotel ini merupakan proyek investasi pertama IKN yang diinisiasi oleh Konsorsium Agung Sedayu Group dan diprediksi rampung pada Agustus 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Presiden meyakini progres pembangunan hotel tersebut telah mencapai 34% dan optimistis dapat rampung serta digunakan pada Agustus 2024. Ini salah satu, yaitu Hotel Nusantara, Bintang 5, sudah selesai dari September, Oktober, November, Desember, selesai 34%. Dan ya kalau melihat seperti ini akan selesailah kira-kira sebelum Agustus. Hotel Nusantara dengan luas 20.164 meter persegi dengan tinggi bangunan mencapai 43,10 meter yang memiliki bangunan terdiri dari 9 lantai ini merupakan salah satu bangunan penginapan berbintang 5 yang dilakukan groundbreaking secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada awal September 2023 lalu. Hotel yang dibangun oleh Konsorsium Pengusaha Indonesia senilai 20 triliun rupiah tersebut merupakan komitmen pemerintah mendahulukan investor dalam negeri untuk pembangunan IKN. Jadi memang saya sampaikan yang diutamakan itu investor dalam negeri dulu. Apalagi bukan hanya dari Jawa, bukan hanya dari Jakarta, ada yang dari investor dari Balikpapan juga ikut memulai. Ini akan sangat bagus. Sangat bagus. Untuk investor asing ada yang sudah mulai berinvestasi nih Pak? Selama yang di domestik masih berbondong-bondong saya kira, tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu juga sudah partneran sama yang asing. 1-2 juga, saya tahu sudah partneran dengan asing. Sebenarnya juga sama saja. Di kesempatan lain, Presiden Joko Widodo resmikan peletakan batu pertama pembangunan gedung kepolisian resort khusus kawasan Ibu Kota Nusantara. Presiden berharap dengan adanya Polres khusus ini dapat menjadikan kawasan Kota Nusantara aman dari kriminalitas. Presiden Joko Widodo meletakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan gedung kepolisian resor khusus Ibu Kota Nusantara di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis 21 Desember 2023. Dalam sambutannya, Presiden berharap gedung yang dibangun di atas lahan seluas 12 hektar ini dapat meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan stabilitas serta keamanan di wilayah IKN. Dengan mengedepankan konsep green building ramah lingkungan, Polres khusus kawasan Ibu Kota Nusantara ini juga nantinya akan dilengkapi dengan CCTV di semua sudut bangunan hingga comment center dengan rancangan luas gedungnya mencapai 6.189 meter persegi dengan mengayomi sebanyak 6 kecamatan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan resor khusus Ibu Kota Nusantara ini juga ditargetkan akan selesai pada bulan November 2025. Selain itu, gedung Polres IKN ini juga akan diperkuat kurang lebih sebanyak 750 personel yang wilayah kerjanya meliputi 6 kepolisian sektor di wilayah Kalimantan Timur. Saya senang bahwa personelnya sudah ditempatkan, disiapkan di Polda, seluruh jajaran Polres di Kalimantan Timur, sehingga pada saat nanti Polres khusus IKN ini selesai, tinggal langsung digeser 750 personil tadi ke Polres di IKN ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini peletakan batu pertama groundbreaking Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Khusus
kawasan Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Informasi lainnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi resmi mengumumkan 3 nama sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Permanen. Juru bicara MK, Eni Nurbaningsi dalam konferensi pers menyatakan keanggotaan MK-MK Permanen tersebut telah disepakati secara aklamasi oleh seluruh hakim dan memenuhi seluruh persyaratan. Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Eni Nurbaningsi mengumumkan 3 nama anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK Permanen, yaitu Ridwan Mansyur yang mewakili Hakim Konstitusi Aktif, I Dewa Gede Palguna sebagai perwakilan tokoh masyarakat, serta Yuliandri yang merupakan perwakilan akademisi. Eni mengatakan bahwa 3 anggota MK-MK dipilih dengan mempertimbangkan integritas, etika, dan rekam jejak masing-masing. Ridwan terpilih karena merupakan satu-satunya Hakim Konstitusi yang aktif, tidak dijatuhi sanksi oleh MK-MK. Selain itu, Ridwan juga merupakan mantan panitera Mahkamah Agung yang sangat memahami persoalan etik. Sementara Palguna berpengalaman sebagai Hakim Konstitusi periode 2023 hingga 2008 dan 2015 hingga 2020. Sedangkan Yuliandri merupakan mantan Rektor Universitas Andalas dan ahli hukum tata negara. Eni menuturkan bahwa etika dan integritas sangat diperhatikan dalam pemilihan ketiga tokoh tersebut, karena MK mungkin akan menghadapi banyak sengketa politik pada pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Harapan kami dengan terbentuknya MK-MK ini ada kelembagaan yang secara day to day itu kemudian bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari pedoman kode etik tadi atau pedoman perilaku hakim konstitusi. Karena yang dilihat itu adalah perilakunya, etiknya di situ. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan kami juga berharap ini menjadi bagian penting karena bagaimanapun juga kita akan menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum. Ketiga anggota MK-MK Permanen itu akan dilantik pada 8 Januari 2024 dan menduduki jabatan tersebut selama 1 tahun. Susunan ketua dan anggota MK-MK Permanen akan ditentukan secara aklamasi oleh ketiga anggota MK-MK tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan kerja ke Aljazair dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Aljazair. Terdapat 3 bidang kerjasama penting yang disoroti dalam pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan kerja ke Aljazair pada Rabu 20 Desember 2023. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Aljazair. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno melakukan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Aljazair untuk memperkuat kerjasama bilateral, khususnya di bidang ekonomi. Tahun ini tepat 60 tahun terjalinnya hubungan bilateral Indonesia-Aljazair. Hubungan bilateral kita cukup kokoh, dan tugas kita adalah menggunakan hubungan yang kokoh ini untuk mengembangkan kerjasama di bidang lain, terutama kerjasama di bidang ekonomi yang saling menguntungkan. Terutama lagi adalah di bidang perdagangan dan investasi serta energi. Aljazair termasuk 5 besar mitra dagang Indonesia di Afrika. Volume perdagangan kedua negara terus meningkat hingga 15,77% per tahun. Terdapat 3 bidang kerjasama penting yang disoroti dalam pertemuan tersebut. Pertama, tentang kerjasama perdagangan. Aljazair merupakan salah satu dari 5 mitra dagang utama Indonesia di Afrika. Volume perdagangan kedua negara terus meningkat sebesar 15,77% setiap tahunnya. Kedua, mengenai sektor energi. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia Aljazair menandatangani MOU kerjasama energi dan pertambangan. MOU ini akan memperkuat kerjasama G2G dan mendorong kerjasama B2B dan investasi di sektor energi. Ketiga, Indonesia Aljazair sepakat mengaktifkan kembali mekanisme bilateral, termasuk pertemuan Komisi Gabungan tingkat menteri dan konsultasi bilateral tingkat pejabat senior. Keduanya akan digelar di Jakarta pada paruh pertama 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan penghargaan program penilaian peningkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER menjadi kompas menuju praktik ekonomi hijau. Wapres berharap PROPER mampu memandu praktik bisnis berkelanjutan dengan mengaplikasikan prinsip ekonomi hijau. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyebutkan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER sebagai kompas menuju praktik ekonomi hijau.
Ia mengatakan, dunia tengah dihadapkan pada krisis lingkungan berupa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati hingga pencemaran lingkungan. Menurut Wapres Ma'ruf, Proper perlu dipandang sebagai platform bagi perusahaan untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan, terutama untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri yang dilakukan. Karena itu, Wapres meminta kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan agar terus ditingkatkan hingga mencapai level terbaik kriteria Proper. Oleh karena itu, Proper sepatutnya menjadi kompas yang mampu memandu praktek bisnis berkelanjutan dengan mengaplikasikan prinsip ekonomi hijau, bahkan mendorong capaian yang melebihi ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Proper pada tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun rupiah atau sekitar 23% lebih hemat dari tahun sebelumnya. Dari sisi pemberdayaan masyarakat, tercatat dana yang digulirkan perusahaan mencapai 1,56 triliun rupiah. Selain itu, pada tahun ini terdapat lebih dari 20.000 kegiatan yang menjawab tujuan pembangunan berkelanjutan dengan total dana sekitar 57 triliun, naik hampir 24% sejak pertama kali kriteria Proper ini diluncurkan tahun 2018. Saya minta anggaran ini dipastikan pemanfaatannya secara tepat untuk pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wapres Ma'ruf mengimbau agar kolaborasi multipihak dan peran aktif dunia usaha supaya ditingkatkan untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.